Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Jadi setelah jeda 1 minggu masa pasca ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Kalian bagaimana kabarnya? Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian itu harus lebih menomorsatukan kesehatan kalian dan kurangi aktivitas di luar rumah. Ya, itu harapan Ibu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu akan memimpin doa secara universal, yang lain silahkan ya, menyesuaikan semuanya. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari topik materi yang baru ya. Jadi kemarin kita sudah banyak belajar tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Atau bisa dibilang ke Nusantara ya, karena dulu Indonesia itu namanya Nusantara. Tapi sebelum ke sana, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa saja? Oke, jadi semuanya hadir ya. Ibu sangat senang sekali karena sekalipun kita sedang berkutat dengan virus corona ini, tapi kalian tuh masih punya semangat belajar yang tinggi. Harapannya kalian harus mempertahankan ini ya, anak-anak. Nah, oke baiklah anak-anak, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materi pembelajaran kita. Jadi sebagai awal atau pembuka pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi anak-anak silakan memperhatikan isi atau materi yang terdapat di dalam video ini, karena nanti Ibu akan memberikan kuis satu persatu kepada kalian. Jadi Ibu harap kalian bisa mencatat informasi-informasi penting yang terdapat di dalam video. Oke, langsung saja Ibu ingin menayangkan videonya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hamid Simron. Dan untuk video kali ini, kita akan belajar sejarah. Sejarah apa ya kali ini? Nonton videonya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada 3 teori agama Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Menurut teori Gujarat yang dikemukakan oleh John Snapple, agama Islam yang masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang dari Gujarat atau India abad ke-13 Masehi. Dasarnya adalah yang pertama, cerita Marco Polo yang pernah singgah di Perlak tahun 1292 Masehi dalam perjalanannya dari India ke Cina. Ia mengaku banyak menemui pedagang Gujarat yang mengajarkan agama Islam di Perlak. Yang kedua, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 di Pasai, mirip dengan batu nisan yang ada di Canggai, Gujarat. Yang ketiga, batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur, mirip dengan batu nisan yang terdapat di Canggai, Gujarat. Kemudian, menurut teori Arab yang dikemukakan oleh Buya Hamka, agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7
Dasarnya adalah yang pertama, pada abad ke-7 Masehi muncul perkampungan Islam Arab. Hal ini sesuai dengan kitab Songkok. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang pengaruh terbesarnya waktu itu di Mesir dan Mekah. Sementara Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan gelar dari Mesir. Kemudian menurut teori Persia yang dikemukakan oleh Hussein Jaya Diningrat, agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pendatang Persia. Dasarnya adalah budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabon di Pariaman, Sumatera Barat dan juga di Gulu. Oke teman-teman, itu tadi pelajaran pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, baiklah anak-anak, barusan kita sudah sama-sama menyaksikan tentang video yang berisi materi tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Nah, menurut yang anak-anak ketahui, ada berapa teori tadi yang disebutkan dalam video? Betul sekali. Jadi, dalam video tadi disebutkan bahwa ada 3 teori yang menjelaskan tentang proses awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi, teori yang pertama itu adalah teori Gujarat, kemudian teori Arab, dan teori Persia. Sebenarnya ada begitu banyak teori-teori lainnya, seperti teori Cina, teori Bengal, kemudian teori Malabar, dan masih banyak lagi. Tapi yang dipercaya atau diyakini itu adalah 3 teori tadi yang sudah anak-anak saksikan di dalam video barusan. Jadi mengenai masuknya atau teori masuknya agama Islam ke Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut lebih dari satu agama, di mana agama Islam ini menjadi salah satu agama dengan penganut paling banyak, ya kan? Makanya di Indonesia itu seringkali dikenal dengan negara dengan mayoritas beragama Islam. Tidak hanya itu juga, dengan banyaknya penganut agama Islam di Indonesia, maka Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia dengan penganut agama Islam terbanyak. Ya. Jadi anak-anak bisa membaca referensi di Google atau di YouTube, begitu banyak menjelaskan bahwa memang betul sekali Indonesia itu mayoritas penduduknya itu menganut agama Islam. Nah, untuk sebelum ke sana, Ibu mau menayangkan PPT juga untuk kalian semua sebagai referensi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa teori proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga dalam tayangan video tadi, ada begitu banyak teori yang diyakini sebagai proses awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi,
menurut beberapa ahli bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia, ada yang mengatakan pada abad 7 Masehi. Tapi ahli lain juga mengatakan pada abad 13 Masehi. Nah, dari perbedaan pendapat para ahli tersebut, jadi kita itu belum bisa meyakini kapan sih waktu yang tepat atau waktu yang benar-benar bisa diyakini sebagai proses awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Namun, mengenai proses masuknya itu bisa kita lihat dengan bukti peninggalan corak-corak beragama Islam di Indonesia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, misalnya berita Marco Polo, di mana tahun 1292 Masehi, dia itu pernah singgah di Perlak, dan Perlak itu merupakan kota muslim ya, yang ada di Indonesia. Selain itu juga peninggalan lainnya misalnya di Jawa itu ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, ya kan? Dan itu tuh berangka tahun 475 Hijriah atau 1085 Masehi. Jadi ada begitu banyak bukti peninggalan, tidak hanya di Sumatera maupun Jawa, di Kalimantan juga ada, kemudian di Maluku, di Sulawesi, semuanya ada, tergantung peninggalan-peninggalan dari corak agama Islam tersebut. Ya, seperti itu. Jadi di sini teori yang pertama diyakini adalah teori Gujarat. Nah, anak-anak, pengemuka dari teori Gujarat ini adalah Snow Hurgrons, di mana dia ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan sebagai teori Gujarat karena bertolak dari pandangannya yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Dan itu masuknya itu pada awal abad ke-13 Masehi. Dan siapa saja sih yang melakukan atau yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia? Mereka itu adalah para pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat. Nah, buktinya itu atau bukti pendukung dari teori ini adalah ditemukannya batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yakni Malik al-Saleh, yang wafat pada 1297. Kemudian, relief dari nisan tersebut bersifat Hindustis yang mempunyai kesamaan dengan nisan yang terdapat di Gujarat. Oleh karena itu, mengapa Snow Hurgrons ini meyakini bahwa memang betul agama Islam itu datang dari Gujarat, kemudian dibawakan ke Indonesia. Kemudian teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini tuh dicetuskan oleh Buya Hamka, di mana ia lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Kemudian diikuti oleh Persia dan juga Gujarat. Mengapa kemudian si Buya Hamka ini tuh begitu meyakini bahwa memang betul agama Islam itu berasal dari Arab? Karena adanya kesamaan mazhab yang dianut oleh orang Indonesia dengan orang yang ada di Arab, yaitu mazhab Syafi'i. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu, Buya Hamka ini meyakini bahwa memang betul. Ternyata agama Islam ini memang berasal dari Arab, karena juga dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Ya kan? Karena penyebaran agama Islam itu dilakukan pada awalnya itu melalui jalur perdagangan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah teori Persia. Nah, pencetus dari teori Persia ini adalah P.A. Husein Jayaningrat. Teori ini tuh berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, sehingga Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Jadi adanya kesamaan kebudayaan antara orang Indonesia dengan orang yang ada di Persia. Jadi misalnya kesamaan itu peringatan mengenai 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husein ya. Jadi Jayaningrat ini kemudian meyakini bahwa dengan adanya persamaan tersebut bisa diyakini bahwa
agama Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, anak-anak, sekian untuk penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian beberapa evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi individu. Jadi, pada hari ini Ibu tuh menggunakan model pembelajaran World Square. Kalian mungkin pernah menggunakan model pembelajaran ini ya, sewaktu kalian ada di tingkat SMP ataupun SD. Jadi, Ibu telah menyiapkan beberapa pertanyaan. Seperti ini, Ibu siapkan. Ini kecil ya. Di sini ada suruhannya ya anak-anak. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk mengarsir jawaban yang paling tepat sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu, baik itu secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Maksudnya begini, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Kemudian Ibu menyediakan kotak. Ya, kotak itu terdiri dari beberapa huruf. Kalian silahkan menjawab pertanyaan tersebut dengan mencocokkan huruf tersebut dan mengarsir jawaban yang paling tepat. Contohnya seperti ini. Ibu tunjukkan. Ini adalah pertanyaannya. Pada awalnya, agama Islam masuk ke Indonesia melalui saluran apa? Seperti itu. Kemudian kalian silahkan mencari jawabannya di sini. Nah, jawabannya ini ya, melalui saluran perdagangan. Kita ambil kata ininya, dagang. Jadi kalian mengarsir jawaban tersebut. Ini tuh disebut dengan bentuk pembelajaran World Square. Jadi kalian silahkan mencocok jawaban yang paling tepat. Begitu juga untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi ini hanya contohnya. Untuk lembar evaluasinya Ibu sudah siapkan di sini. Ibu akan bagikan secara individu. Dan ini kalian silahkan kerjakan di rumah, ya. Nah, jawabannya nanti silahkan kalian kirimkan atau kalian kumpulkan di sekretariat bisa, atau mau di scan juga dikirimkan ke email Ibu juga boleh. Ya, tidak keberatan, apalagi masih virus, kalian silahkan mengirim lewat email Ibu saja ya, untuk menjamin kesehatan. Namun sebelum ke sana, sebelum Ibu membagikan semuanya, Ibu mau bertanya dulu untuk kalian semua. Ini adalah bentuk pertanyaan evaluasi secara mandiri juga. Jadi anak-anak, silakan kalian mencatat jawaban pertanyaan Ibu ini dan mencatat jawabannya ya. Nanti dikirim sekalian dengan soal LKPD yang pertama tadi. Pertanyaan yang pertama, sebutkan salah satu bukti peninggalan bercorak Islam yang terdapat di Jawa. Sudah? Yang kedua, mengapa agama Islam sangat mudah diterima di Nusantara? Yang ketiga, sebutkan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang keempat, jelaskan isi dari teori mujarad. Yang kelima, siapakah tokoh yang mengemukakan tentang teori Persia? Jadi silakan anak-anak kalian menjawab pertanyaan dengan LKPD yang pertama tadi. Nanti jawabannya disatukan, kemudian dikirimkan ke email Ibu. Nanti emailnya akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Oke? Nah, kita sampai pada ke akhir pembelajaran ini. Ibu mau memberikan kesimpulan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu memang betul didukung oleh begitu banyak teori-teori ya. Dan dari banyaknya teori tersebut, yang paling diyakini itu adalah teori Persia, Arab, dan teori mujarad. Dan itu sudah dikemukakan oleh masing-masing ahli seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk bahan refleksinya, silakan kalian mencatat juga nilai-nilai apa saja yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran kita hari ini. Nanti semuanya dijadikan satu dengan 2 tugas yang pertama tadi. Nanti Ibu terima 1 minggu kemudian ya. Oke anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu belajar. Tuhan memberkati.